Audio Jungle. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama saya muliakan pengurus dari surau kita. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga sahalah yang telah mengundang saya kemari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi semua yang telah terlibat dalam acara, dalam kunjungan pada kali ini insyaallah, dan mudah-mudahan semuanya dikaruniai balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam syafaat dan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita punya tema berinteraksi di media sosial secara Islam. Bagaimana Islam menuntun kita untuk berinteraksi di media sosial. Seperti itu ya. Berinteraksi di media sosial secara Islami. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti mana kita tahu, sekarang ini zamannya sudah tidak lagi seperti zaman dulu, di mana dulu kalau berkirim surat pakai burung merpati, di mana dulu pakai sandi-sandi Morse gitu ya, orang mau berkirim kabar begitu kan, atau di mana dulu main telegram dulu kan, berkirim lewat surat bahkan gitu ya. Nah sekarang semuanya menjadi ada di tangan gitu, menjadi warga dunia. Kita bisa berinteraksi dengan orang di belahan dunia manapun di waktu yang sama, dalam kondisi yang sama. Jadi kejadian di mana-mana tempat dapat diketahui oleh orang di belahan bumi manapun pada waktu yang sama. Subhanallah, kemudahan hidup, akan tetapi juga semua kemudahan membawa juga kepada bahaya, membawa juga kepada hal-hal yang dapat merugikan jika tidak pandai-pandai menggunakannya. Jadi kalau para ulama melihat media sosial itu sama kayak gelas. Sama kayak gelas. Bukan karena yang ada di depan saya gelas ya, tapi memang seperti gelas gitu. Artinya adalah bahwa kalau kita ditanya apa hukum bermedia sosial, hukumnya sama kayak apa hukumnya minum dari gelas. Hukumnya akan menjadi sesuai dengan isinya. Kalau di dalam gelas ini kita isinya air putih, air mineral, air minum, ya hukumnya boleh-boleh aja kamu minum selagi kamu tidak dalam keadaan berpuasa. Kan begitu? Akan tetapi kalau kamu isikan di dalamnya khamr, kamu isikan di dalamnya minuman keras, kamu isikan di dalamnya barang-barang yang terlarang gitu ya, nah, maka kamu meminumnya pun hukumnya adalah haram. Apalagi jika kamu masukkan di dalamnya racun, maka meminumnya hukumnya tak hanya haram akan tapi juga berbahaya gitu ya, keharaman yang luar biasa besarnya gitu. Nah jadi semua isinya, hukumnya adalah tergantung dari bagaimana kamu mengisi di dalamnya. Ada orang yang dengan bermedia sosial malah dia jadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bikin dosa, ada yang lalu wala alih, enggak bikin dosa, enggak juga bikin pahala gitu. Tergantung dari bagaimana kamu memanfaatkan media sosial tersebut untuk kehidupan kamu, mempermudah kebaikan ataukah justru mengajakmu kepada kemaksiatan. Pilihannya ada pada dirimu sendiri. Mau menjadikan itu sebagai sebuah kebaikan ataukah sebagai sebuah keburukan. Para kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama banyak menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah mereka.
Dari mulai sebelum adanya orang-orang ramai menggunakan website dan seterusnya, Al-Habib Umar bin Hafid sudah menggunakan website. Teman-teman sekalian, para ulama-ulama kita banyak yang sudah menggunakan media-media sosial, internet dan seterusnya untuk memperluas dakwah-dakwah mereka gitu. Dari mulai media sosial yang ada apapun aja, kalau kita mau buka kajian-kajian dari para ulama-ulama kita ada. Bahkan sekarang para ulama yang ngisi di TikTok, yang memberi kajian lewat media TikTok sekalipun, yang semula digunakannya banyak untuk joget-joget dan seterusnya ya. Nah itu juga sampai sekarang sudah mulai ada gitu kan. Jadi tergantung dari bagaimana memanfaatkan media sosial tersebut gitu. Sama halnya dengan gelas nih. Kalau diisinya air zam-zam ya minumnya berpahala dong. Tapi kalau misalnya yang diisinya minuman keras gitu, khamr, ya akhirnya jadi berdosa gitu. Sama aja. Semua itu tergantung dari siapa yang mengerjakan, untuk apa dikerjakan. Bukan pada media sosialnya itu sendiri gitu. Ya sama kayak gelas tadi itu, masalahnya bukan sama gelasnya, masalahnya sama apa yang kamu lakukan dengan gelas tersebut, gitu ya. Nah kalau kita mau tahu, jadi yang caranya yang diperintahkan dalam Islam tuh bagaimana gitu bermedia sosial. Ya sama kayak berkehidupan. Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyebutkan tentang cara kita berkehidupan dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa. Jadi ini nih bisa dipakai untuk masa kapanpun aja. Prinsip ini adalah prinsip paten dari yang menciptakan seluruh kehidupan. Dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, memberikan prinsip-prinsip untuk kita menjalani kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri, demi masa. Demi masa. Karena Allah tahu masa akan berganti-ganti, masa akan berubah-berubah, akan tetapi hal yang satu ini, hal yang paten, hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bergeser dari ketetapan tersebut. Demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia berada dalam kerugian. Semua orang di hidup manapun sama aja. Enggak bisa bilang bahwa hidup zaman sekarang zaman edan. Enggak juga. Enggak juga. Setiap orang merasa bahwa zamannya zaman edan kayaknya. Enggak tahu yang mana yang waras kalau begitu. Ya semuanya ngerasa kayak yang zaman ya udah deket kiamat nih kayaknya. Tapi dari zaman dulu, dari zamannya Imamul Haddad dulu mengatakan bahwa zaman sekarang sepertinya sudah dekat dengan zamannya kiamat. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya saya diutus dekat dengan kiamat gitu. Emang udah zaman akhir kan begitu. Gitu. Jadi emang semua zaman ya semuanya bisa aja melakukan keburukan-keburukan karena memang seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Semua manusia enggak sukses. Semua manusia gagal. Semua manusia bangkrut. Semua manusia enggak pinter. Nih, semua orang nih enggak ada yang pinter kata Allah. Ya Rabb, yang pinter siapa ya Allah? Yang pinter yang jalani kehidupan dengan cara-cara yang terbaik. Siapa mereka ya Allah? Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. 4 hal itu jika kamu lakukan, 4 hal ini jika kamu lakukan, maka insya Allah akan membuatmu keluar dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala stempelkan bahwa setiap zaman orangnya pasti rugi gitu. Kamu kalau nggak mau masuk dalam kerugian tersebut ya kamu mesti jalanin keempat hal itu tuh caranya. Termasuk juga dalam bermedia sosial. Kamu pengen nggak rugi,
Kamu pengen masuk di Instagram tapi kamu nggak rugi. Kamu mau masuk di YouTube misalnya tapi kamu nggak mau rugi. Kamu mau masuk di Facebook misalnya tapi kamu nggak mau rugi. Kamu mau masuk di apalagi TikTok misalnya tapi kamu nggak mau rugi. Nah ini kata Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 persyaratannya kalau kamu mau jadi orang yang tidak rugi dalam kamu berkehidupan di media apapun, baik di media sosial, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Ya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Syaratnya mesti beriman. Hati kamu tuh mesti iman dulu. Orang yang beriman akan tahu apa yang harus dilakukan. Sebab iman adalah cahaya, membawamu menuju jalan terang. Iman cahaya, membawamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam segala keadaan. Orang yang beriman tahu apa yang harus dia lakukan dalam segala situasi. Sebab iman akan membimbingnya. Iman akan membuatnya mengerti. Kenapa begitu? Teman-teman sekalian, kita semua gak ngerti. Yang ngerti cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Maka orang yang paling mengerti adalah orang yang paling dekat sama Allah. Orang yang merasa dekat sama Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan jadi orang yang paling ngerti, orang yang paling pintar. Jadi orang yang paling pintar tuh bukan yang bisa kamu tanyain, kemudian dia akan ngelihat di jempolnya atau ngelihat di air gitu. Enggak gitu. Orang pintar itu orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan teman-teman sekalian, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i satu hari ditanya sama seseorang. Katanya orang tersebut, "Ya Imam, ma hukmul qiblah fi Ramadan?" Apa hukumnya mencium istri di bulan Ramadan? Kata Imam Ghazali, boleh. Enggak batal. Enggak. Pulang dia. Di majelis yang sama, datang lagi orang lain. Bertanya tentang hal yang sama. Imam Syafi'i, apa hukumnya mencium istri di bulan Ramadan? Kata Imam Syafi'i, haram. Batalin puasa, batal. Orangnya pulang. Muridnya heran. Ghayyar ijtihadak ya Imam, apakah engkau mengubah ijtihadmu wahai Imam? Pemikiranmu engkau rubah, pendapatmu engkau rubah? Kata Imam Syafi'i, enggak, saya enggak mengubah ijtihad saya apa-apa. Kenapa kok bisa satu pertanyaan yang sama, dua pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda? Kata Imam Syafi'i, mengenai kublah tadi itu, mengenai mencium istri bulan Ramadan, dia bilang iya. Oh, yang pertama tadi itu yang nanya kakek-kakek. Jadi dia sudah udah low bed ya. Sudah tidak terlalu kuat apanya. Jadi dia bilang nggak apa-apa kalaupun dia mencium istrinya hanya rahmah aja, hanya sayang aja, nggak ada apa-apa gitu. Dia bilang yang kedua yang bertanya itu adalah pengantin baru. Bahaya kalau dibiarin boleh mencium, nanti kemana-mana bisa batal puasanya. Nah ini orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia tahu apa yang harus dia sampaikan, apa harus yang dia katakan. Sama halnya dengan yang terjadi kepada Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah. Satu waktu beliau ditanya oleh seseorang tentang hukumnya membunuh. Imam Nawawi bilang, apakah dosanya membunuh itu bisa diampuni oleh Allah wahai Imam? Kata Imam Nawawi, iya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya syirik dan mengampuni dosa selain daripada itu. Jadi dosa selain daripada syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa Imam? Taubat sungguh-sungguh dengan hati yang
sungguh-sungguh meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosamu. Maka akan diampuni dosanya orang yang membunuh tersebut. Makasih Imam. Masih di majelis yang sama, maksudnya masih dalam waktu yang kurang lebih sama, ada juga seorang datang juga kepada Imam Nawawi menanyakan hal yang sama. Apa hukumnya seseorang, apakah dosanya membunuh dapat diampuni Allah wahai Imam? Kata Imam Nawawi, enggak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seseorang mukmin secara sengaja, seorang yang beriman secara sengaja, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya adalah siksa api neraka dan dia kekal di dalamnya. Dia bilang, "Oh begitu wahai Imam." Iya. Dia pun kemudian berterima kasih pada Imam Nawawi, pulang. Teman-teman sekalian, murid-muridnya bingung. Mengapa dua pertanyaan yang sama engkau jawab dengan hal yang berbeda wahai Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, yang pertama tadi, dia di masa mudanya dulu pernah membunuh orang. Dan sekarang bertahun-tahun dia meratapi dosanya tersebut, tapi takut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuninya. Aku sampaikan padanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apapun selain syirik. Yang kedua tadi baru kepengen mau bunuh orang. Dia mau bunuh orang, gitu kan? Tapi dia mikir, dosanya diampuni apa enggak ya? Kebayang kalau yang kedua dijawab dengan jawaban yang sama. Diampuni dosa selain syirik, jadi bunuh dong. Dia jadi beli pistol atau dia jadi beli sianida. Teman-teman saya sekalian. Akan tapi Imam Nawawi dengan ilmunya faham masalahnya. Faham bahwa masalahnya orang ini adalah orang yang mau membunuh. Sehingga Imam Nawawi mengatakan bahwa enggak boleh. Dosanya membunuh itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya memang ada. Ayatnya memang ada. Jadi tuh, saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang itu kalau beriman, dia bakal ngerti. Dia bakal paham. Makanya kalau kamu ngerasa, saya kok suka bingung-bingung ya, ngadepin suami bingung, ngadepin anak bingung, ngadepin keadaan begini bingung, ngadepin keadaan begitu bingung, kayak salah mulu dalam segala keadaan. Teman-teman saudaraku sekalian, pertanyakan keimanan. Harus ada yang dinaikin imannya. Sebab kalau kamu beriman kepada Allah, kalau kamu dekat sama Allah, kalau kamu yakin bahwasanya Allah penentu segala sesuatu, Allah pengendali segala sesuatu, kamu nanti akan ngerti. Kamu nanti akan ngerti. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang ngerti enggak sama dengan orang yang enggak ngerti. Orang ngerti enggak sama dengan orang yang enggak ngerti. Makanya teman-teman sekalian, kita mesti jadi orang yang ngerti. Caranya adalah dengan teruslah naikkan keimananmu. Teruslah berusaha dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Teruslah mengingat Allah. Teruslah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang saya berusaha untuk tidak meninggalkan. Setiap pagi hari saya berusaha untuk tidak melaksanakan aktivitas apapun kecuali sesudah sholat istikharah. 2 rakaat di waktu duha, di waktu pagi itu, sambil duha, habis sholat duha, sholat istikharah 2 rakaat. Habis selesai sholat, saya angkat tangan, saya menengadah tangan, saya bilang, ya Allah, ada hari baru yang kau minta saya menjalaninya pada hari ini. Saya gak ngerti, ya Allah, tolongin saya. Bantu saya ya Allah, biar saya bisa ngomongnya benar, berbuatnya benar, berpikirnya benar, merasa dengan rasa yang benar. Kita nih kalau gak dikasih sama Allah SWT kemudahannya, gak bisa juga ngerjainnya. Betul?
Jangan jauh-jauh dari istikharah teman-teman. Saya sangat menyarankanmu untuk juga dapat melakukannya. Biar dibantuin sama Allah. Kita sebagai hamba nih ngerti apa? Kalau kamu paham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, kenapa kamu tidak minta kepadanya untuk membimbingmu dalam segala urusan, biar kita nggak kebanyakan salah-salahnya dalam hidup. Kalau saya sih ngerasa udah terlampau banyak salah-salah saya dalam membuat keputusan, dalam mengambil, dalam berbicara misalnya. Saya gak mau lebih banyak salah lagi. Bukankah kamu juga begitu? Kurang apa salahnya? Udah kelebihan kayaknya ya. Nah makanya yuk belajar sholat istikharah bersama sholat duha. Habis itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong bimbing lisan biar bicara dengan benar, bimbing perbuatan biar bisa melakukan semuanya dengan benar, bimbing cara pandang, cara dengar, bimbing akal biar berpikir dengan benar, bimbing hati biar merasa dengan rasa yang benar. Gitu. Termasuk juga dalam bermedia sosial. Nah, kita kadang nggak ngerti nih. Ada hal-hal yang mestinya kita biarkan, tapi kita komentar. Ada hal-hal yang mestinya kita kerjakan, tapi kita malah nggak kerjakan. Gitu kan? Sering lewat di media sosial tuh kalau kita scroll, giliran yang Quran malah kita lewatkan, giliran yang ada produk baru misalnya malah kita pantengin. Giliran aib-aib orang malah kita pantengin. Gitu ya. Tapi giliran yang kebaikan-kebaikan gitu kan, siapa yang berbuat udah lewatin aja dah. Udah ngerti, saya udah ngerti. Masya Allah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Masya Allah. Ayo insya Allah mudah-mudahan biar dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau kita lihat orang-orang yang para ulama-ulama ya dalam berkehidupan, dari dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala emang bisa jadi segitu pintar teman-teman. Makanya kamu tidak hanya perlu ilmu, tapi kamu perlu cahaya. Kamu perlu hidayah. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, irhamukillah, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang nambah ilmunya tapi gak nambah hidayahnya, gak nambah cahayanya, maka dia tidak akan bertambah dari Allah selain menjadi semakin jauh. Ilmunya nambah, hadisnya nambah, ayatnya nambah, pengetahuannya nambah gitu ya, tapi cahayanya enggak, hidayahnya enggak, taufiknya enggak, semakin dekatnya enggak sama Allah Subhanahu wa taala, semakin cintanya ke Nabi Muhammad enggak, dan seterusnya, semua kebaikan-kebaikannya dia enggak nambah, maka nambahnya kepada Allah adalah nambah jauh. Naudzubillah min dzalik. Ada, saya pernah dengar satu kisah, ini menarik ya, sebelum saya akan lanjutkan ke tiga persyaratan yang lain. Ada seorang perempuan meninggal dunia di zamannya Imam Malik bin Anas, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, ada satu perempuan di sebuah kampung meninggal dunia. Iya, saya agak mudah terdistrak ya, mohon maaf. Teman-teman sekalian, ada seorang perempuan meninggal dunia. Dimandikanlah jenazahnya. Waktu dimandikan jenazahnya, ada seorang perempuan tukang mandiin jenazah, satu orang yang mandiin jenazah tuh memang dia biasa berapa kali lah sudah memandikan jenazah, dia mandikan. Saudara sekalian, tiba-tiba aja, mohon maaf ini ya, saat dia sedang membersihkan, mohon maaf, kemaluannya perempuan tersebut, tiba-tiba aja tangannya nempel ke kemaluannya perempuan tersebut. Dia berusaha untuk melepaskannya, gak bisa-bisa. Tangannya nempel, tangannya yang memandikan jenazah. Sampai akhirnya
lama gitu kan, yang nyiapin kain kafan dan seterusnya udah berulang kali nanyain, udah belum, udah selesai belum mandiinnya, belum nih, sebentar, sambil dia berusaha, dia ke bawah, dia ke atas, dia ke samping, ke kanan, ke kiri, nempel tangannya, gak bisa lepas. Apa yang harus dia lakukan ini? Sampai 10 menit, sampai 20 menit dia udah keringetan semuanya, udah sampai setengah jam, sampai dengan waktu yang sangat lama, dan tangan yang gak bisa juga dia lepaskan, nempel sekenceng-kencengnya. Akhirnya mau gak mau dia bilang, minta maaf nih, belum selesai juga nih. Kok kenapa sih lama sekali? Dia bilang, iya nih minta maaf, tangannya nempel. Nempel gimana? Akhirnya beberapa orang masuk, dan memang teman-teman sekalian, ya gak dengan dibuka begitu ya, ada kain di atasnya, tapi memang tangannya ini nempel di dalamnya itu gitu. Maka mereka pun bertanya kepada ulama-ulama yang ada di kampung mereka tersebut, ini bisa begini nih, gimana ceritanya gitu, apa yang harus dilakukan. Ada ulama yang menyarankan potong, mohon maaf, kalau gitu potong aja yang bagian kemaluannya, karena udah gak kepake, udah meninggal kan. Ada juga yang bilang potong tangannya dong, dia yang salah kok bisa sampai nempel, kan berarti memang dia yang salah nih, pasti nih ada sesuatu yang dikerjain salah nih, makanya mesti dipotong tangannya dia gitu. Mereka semua belum bisa memastikan hal tersebut sampai ditanyakanlah kepada Imam Malik. Begitu ditanyakan kepada Imam Malik, ini dia, orang kalau pinter itu, dia urusannya itu gak mau urusan yang zahir, urusannya sama Allah SWT. Katanya Imam Malik, coba tanyain dia ngomong apa waktu dia lagi menggosok, membersihkan si perempuan, si mayat ini. Ditanyakan kepada perempuan tersebut, ternyata perempuan itu menjawab bahwa begitu dia membersihkan itu, dia mikir, wah ini sih kayaknya udah bolak-balik ganti-ganti nih, menuduh zina. Dan kita tahu seseorang kalau menuduh zina itu adalah dengan, hukumannya adalah dengan dicambuk. Menuduh zina tanpa memberikan bukti, hukumannya adalah dengan dicambuk. 80 cambukan laki-laki, 40 kali cambukan perempuan. Akhirnya dicambuklah perempuan tersebut. Subhanallah, jadi dia sambilan tangannya nempel, dia dicambuk. Subhanallah, bukan mayatnya, si orang ini tadi kan yang menuduh dia kan. Dianya ini menuduh seperti itu. Hukum dalam Islam, orang kalau menuduh, makanya jangan sembarangan menuduh. Ini di media sosial nih, tuduhan-tuduhan bisa begitu mudah. Bisa jutaan orang menuduh untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak terjadi gitu kan. Teman-teman sekalian, dicambuk tepat pada cambukan yang ke-40, lepas tangannya. Karena memang itu tadi ya, ilmu yang dibarengi dengan cahaya. Ilmunya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Nah, ini kita dalam berkehidupan, kita harus dekat sama Allah, harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala, biar kita jadi pinter, biar kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, mana yang seharusnya bikin kita seneng, mana seharusnya yang bikin kita gak seneng gitu kan. Kita kan kadang suka bingung nih, upload apa gak upload ya di media sosial. Nah itu, kamu harus beriman dulu. Kalau kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kamu selalu memikirkan, ini nanti kalau saya upload nih, akhirat saya gimana nih? Ini nanti hisabnya gimana nih? Bagus apa enggak nih saya upload nih? Ah, itu orang kalau udah beriman tuh, insya Allah semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu apa yang harus dia lakukan. Itu satu persyaratan. Kemudian yang keduanya, kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, baik di sosial pergaulan ataupun di media sosial, teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kamu harus jadi orang baik.
Kamu harus jadi orang yang bertakwa. Kamu harus jadi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Dalam kehidupan nyata ya, sholat jangan ditinggal, aurat jangan dibuka yang tidak di semestinya. Maksudnya aurat kita itu kan aurat antara sama perempuan sama aurat di hadapan laki-laki beda. Aurat di dalam rumah, aurat di dalam kamar, atau aurat di dalam kamar mandi kan beda gitu kan. Nah itu yang harus kita jaga. Demikian pula dengan di media sosial. Jangan buka-buka aurat di media sosial. Saya terkadang suka melihat orang-orang yang di dunia nyatanya udah pakai jilbab, tapi di media sosial kayak banyak banget foto-fotonya yang tidak berjilbab gitu. Yang kayak begituan kan, ngapain kamu melakukan hal itu gitu? Ngapain kamu mengerjakan hal itu gitu? Yuk, kalau kamu emang udah menutup aurat di media, di dunia nyata, ya kerjakan itu pula di media sosialmu gitu. Wa amilus solehat. Kan Tuhan dunia nyata dengan Tuhan dunia maya sama. Kenapa jadi kamu beda-beda? Di dunia nyata nih anteng, solehah gitu ya, baik gitu. Wah, di dunia mayanya ugal-ugalan, ngomenin yang buruk-buruk, ngata-ngatain orang. Masya Allah. Yuk belajar wa amilus solehat. Kerjakan kebaikan-kebaikan dimanapun saja kamu berada. Berbuat baiklah dengan matamu, berbuat baiklah dengan telingamu, berbuat baiklah dengan ucapanmu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jaga mata. Apa yang tidak boleh dilihat oleh matamu secara nyata, gak boleh juga kamu lihat di media sosialmu atau di dunia mayamu. Mudah-mudahan Allah jaga mata kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, ada ucapan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, Habib Umar bin Hafid, tentang mata yang saya berusaha untuk selalu mengingatkan mata saya dengan hal tersebut. Kata Habib Umar bin Hafid, at-tahir la yanzur ilaihi illa at-tahir. Kata beliau, yang suci, manusia yang suci, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa dilihat di akhirat nanti, apalagi di dunia, kecuali oleh mata yang suci juga. Kalau kamu ingin di akhirat nanti kamu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, kamu bisa berjumpa dengan orang-orang saleh, kamu bisa dikumpulkan dengan mereka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, belajar untuk menjaga mata, jauhkan dari segala dosa-dosanya. Buat matamu jadi mata yang baik. Jangan lihat kecuali yang baik-baik. Jangan lihat kecuali yang baik-baik. Dan jangan memperlihatkan juga kecuali yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah selalu jaga mata kita, insya Allah. Jaga telinga, jangan dengar kecuali yang baik-baik. Hal-hal yang kiranya membawa kebaikan, silahkan dengerin. Tapi hal-hal yang kiranya gak akan bawa kepada kebaikan, ya tinggalkan. Gak usah didengerin. Ada banyak hal-hal lain yang perlu untuk kamu dengarkan daripada kamu membicarakan. Misalnya kamu mendengarkan aibnya orang, kamu mendengarkan banyak tuh kan. Kadang-kadang nih saya nggak ngerti dengan kehidupan di Melbourne sini ya.
Tapi yang saya lihat dari kehidupan di Indonesia misalnya, kalau ada kasus ya ampun, apal banget orang-orang itu. Kalau ada kasus artis bercerai, hak asuh anak jatuh ke siapa, gono gininya berapa, kasusnya kenapa bisa bercerai, apakah ada orang ketiga dan siapa orangnya, itu tahu semuanya. Kayak jadi konsumsi publik gitu, kayak udah yang kadang-kadang saya sampai sempat mikir gitu ya, itu nyari permasalahan hidupnya orang, apa kurang ya masalah dalam hidupnya, atau malah justru udah kebanyakan masalah dalam hidupnya, jadi mau nyama-nyamain masalah hidupnya dengan masalah hidupnya orang. Subhanallah. Saya pernah tinggal di kota Tarim, di mana warga masyarakatnya itu tidak memiliki kecenderungan untuk melihat-lihat aib orang lain. Yang mereka miliki adalah empati kepada semua orang, ya, akan tetapi tidak untuk membuka-buka aib-aib orang gitu. Kayak semua orang hidup dengan kehidupannya mereka, semua orang hidup dengan keadaannya mereka masing-masing gitu. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, itu juga sesuatu hal yang harus kita latih dalam diri kita, dengan buat baik dengan mata kita, berbuat baik dengan telinga kita, berbuat baik dengan lisan kita gitu. Kalau kamu bisa bicara yang baik, kenapa harus memilih kalimat-kalimat yang buruk? Kalau kamu masih bisa berbicara yang baik, kenapa harus berbicara yang buruk? Itu penting untuk kehidupan kita di alam nyata dan juga di alam media sosial juga, di dunia maya juga gitu. Kamu sama suamimu bicaramu yang baik, kamu sama ibumu bicara yang baik, sama saudara-saudarimu bicara yang baik. Dan itu beda banget hasilnya. Orang bicara baik dengan orang bicara gak baik tuh hasilnya luar biasa bedanya. Demikian pula dengan di media sosial juga, kamu harus terus cari bahasa yang lebih bisa didengarkan, yang lebih mungkin untuk bisa diterima dengan baik oleh semua pihak gitu. Kita terus belajar. Teman-teman saudara sekalian, kalau bukan kita yang mengendalikan lisan kita, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang mau memperbaiki hidupmu, siapa lagi? Kamu akan dihisab atas apa yang kamu lakukan, atas apa yang kamu ucapkan, bukan atas apa yang orang lakukan kepadamu, bukan atas apa yang orang katakan kepadamu. Itu harus terus kamu ingatkan diri kamu, biar hidup kamu jadi jauh lebih ringan, biar hidup kamu juga bisa jadi jauh lebih terarah. Insya Allah. Saya tinggal di kota Tarim 4,5 tahun, dan itu saya merasa takjub sama kebaikan-kebaikan orang-orang di sana. Bahkan pada anak-anak kecilnya. Di awal saya tinggal di Tarim ya, tahun 1998 saya tinggal di sana sampai dengan saya keluar tahun 2003. Saya keluar dari kota Tarim 2003. Di awal-awal saya tinggalnya di luar, bukan di dar, bukan di pesantren, bukan di asrama gitu. Saya tinggal bersama dengan abang saya. Membuat saya jadi kenal banyak tentang kehidupan orang-orang yang ada di kota Tarim. Kampung, teman-teman, daerah yang sangat kecil, terpencil juga, ada di daerah yang sangat jauh di negeri Yaman sana itu. Jadi negaranya namanya Yaman, provinsinya namanya Hadramaut, kampungnya namanya Tarim. Waktu saya jalan ke sana, itu di jalan-jalanan kotanya belum diaspal. Kebayang seperti apa kampungnya? Jalanannya belum ada aspalnya. Saudara sekalian, tapi sampai dengan sekarang
saya membenarkan ucapan kawan saya punya teman dari Inggris, dia tinggal di sana bersama dengan sekarang udah jadi salah satu ustazah di Liverpool, Inggris. Dia mengatakan ini adalah kota di mana saya tinggal tanpa uang sepeser pun saya berani. Ini satu-satunya kota yang andai saya nggak pegang uang sepeser pun juga, saya berani tinggal di kota ini. Kenapa gitu? Semua warganya memiliki empati yang luar biasa, memiliki kepedulian, kebaikan yang luar biasa. Teman-teman saya sekalian, kita itu di sana perempuan biasanya warga kampung Tarimnya sendiri itu nggak masuk pertokoan. Jadi pertokoan mereka itu rata-rata kebanyakannya adalah pertokoan khusus laki-laki. Maksudnya kebanyakannya laki-laki di sana, dan perempuan karena nggak mau untuk desek-desekan sama laki-laki, jadi nggak ada perempuan di pasar. Perempuan di rumah, laki-laki yang belanja sayur, belanja segala macam tuh urusannya laki-laki tuh. Perempuan urusannya memasak di dapur gitu. Saya karena walaupun saya sebagai pendatang, mereka biasanya memaklumi kalau saya masuk toko atau apa gitu, tapi saya kepengen ikutan juga sama cara mereka, jadi saya nggak pernah masuk toko. Nah masalahnya adalah bahwa kadang-kadang saya perlu beli sabun, beli ini, beli itu gitu kan. Nah saat saya lagi lewat pertokoan gitu, saya ingat saya perlu beli ini, perlu beli itu, saya akan tuliskan kebutuhan-kebutuhan saya itu di kertas, terus saya akan panggil anak kecil. Banyak anak kecil di sana yang main-mainan di jalan gitu kan, karena memang nggak ada anak kecil pegang gadget juga. Sampai sekarang saya rasa nggak ada anak kecil, saya nggak pernah lihat gitu kan anak kecil pegang gadget gitu. Nah itu anak kecil akan lari-larian di jalan, mereka main-main bersama dengan teman-temannya yang lain. Saya akan panggil siapapun, dan sampai dengan saya keluar tahun 2002, 2003, saya tidak pernah memanggil anak kecil dan dia nggak mau, nggak pernah. Saya akan panggil siapapun, dia akan datang. Saya akan minta tolong, dia akan tolongin saya gitu. Dia akan belikan apapun keperluan saya. Satu hari saya lagi ada keperluan seperti itu, terus akhirnya saya panggil seorang anak lagi main, saya kasihin kertas, saya bilang ishtari li hajat. Dia bilang marhaba. Dia masuk ke toko, terus dia beli-beli. Agak lama gitu. Terus saya ingat ada keterangan-keterangan dari guru-guru yang belum saya catat. Jadi saya takut lupa, saya duduk di bawah pohon gitu, terus saya mulai catat tuh. Saya mulai nyatet. Terus saya pikir-pikir, kok lama banget anak ini ya. Akhirnya saya liatin di toko gitu, ternyata anaknya nggak ada. Dan baru itu saya merasa kecewa. Saya pikir, oh mungkin anak ini nih tadi keluar bawa barang-barang saya yang kebanyakan memang jajan-jajan gitu, kayak snack apa segala macam. Terus saya mikir, oh nih mungkin anak ini ya, dia keluar dari toko, dari kedai gitu, terus dia pikir, wah orangnya nggak ada nih, orangnya lagi khusyuk nulis nih, ya udah deh saya bawa pulang aja gitu, buat saya mungkin begitu. Saya pikir begitu. Saya bilang, waduh ini mengecewakan sekali nih, baru ini nih saya kecewa nih sama orang Tarim nih. Akhirnya saya pulang, lagi tengah-tengahan di jalan, mau hampir sampai rumah saya, ada orang panggil saya gitu. Ternyata begitu saya noleh, anak kecil yang tadi naik sepeda. Akhirnya disamperin, dia bilang, "Lish Rahti?" Dia kayak marah gitu. "Kenapa kamu pergi?" dia bilang. Saya bilang, "Saya tungguin kamu tadi lama, tuh saya liatin kamu, saya liatin di kedai nggak ada." Orang kedainya bilang, rawah, dia bilang, anak tadi itu udah keluar gitu kan. Saya pikir ya udah gitu kan, kamu pergi gitu. Terus anak kecil itu dia bilang, saya tadi keluar dari toko itu, ada barang yang gak ada di toko itu. Saya lihat kamu lagi nulis, saya takut gangguin kamu, jadi saya pulang ke rumah ambil sepeda buat beliin barang kamu tadi itu di toko yang lain. Begitu saya nyampe ke situ kamu udah nggak ada. Jadi saya sekarang tadi ini saya nyari-nyari keliling-keliling jalanan nyariin kamu, dia bilang. Akhirnya dikasihin. Saya bilang, "Makasih ya, maafin saya bilang gitu kan. Terus dikasihin tuh sama anak kecil itu barang-barang saya gitu. Ada kembaliannya. Saya kasihin dong sama anak ini
udah capek-capek dia, dikembalikan teman-teman. Saya kasihin sama dia, dibalikin lagi. Dia bilang, lah mabuk mabet lah, dia bilang, gak mau saya. Saya bilang, Lesh, kenapa kamu gak mau gitu? Dia bilang, lah. Dia bilang, kamu sebagai pendatang pasti lebih perlu daripada saya. Anak kecil 9 tahun, 10 tahun gitu, bisa memiliki empati sedemikian besarnya. Ini kadang-kadang nih kita nih tinggal di negara yang besar, merasa modern, merasa berpendidikan. Tapi apakah nilai-nilai kebaikan semacam ini ada pada diri kita, ada pada diri anak-anak kita? Saya nggak pasti. Sehingga sekalian, dari penasarannya, saya sampai tahanin dia. Saya bilang, kenapa kamu mau tolongin saya? Padahal kamu bukan siapa-siapa saya. Kamu pun bahkan gak ngarepin pemberian dari saya. Saya kasih malah kamu balikin. Kenapa? Dan dia bilang, karena saya punya ibu, karena saya punya adik, karena saya punya kakak perempuan. Saya berharap ibu saya, kakak saya, adik saya tiap kali minta tolong sama anak manapun, permintaannya akan dituruti. Karenanya saya berusaha untuk menuruti permintaan dari perempuan manapun. Ini Islam. Ini Islam. Mengajarkan kebaikan. Ini Islam. Mengajarkan kebaikan. Teman-teman, orang Islam tuh dimanapun selalu jadi orang-orang yang paling baik. Yang paling baik. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk senantiasa menebar kebaikan kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, anak-anak kita, nilai-nilai kebaikan semacam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini silahkan praktekkan nilai-nilai kebaikan ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya kita, di media sosial kita. Kalau bisa berbuat baik sama orang, kenapa harus menyakiti sih? Kalau bisa menebarkan kebaikan, kenapa menebarkan keburukan? Kalau kamu bisa menebarkan pahala-pahala, kenapa memilih menebarkan dosa? Yuk, belajar. Kemudian yang ketiganya, tawasau bilhaq. Tawasau bilhaq. Saling memesankan kebaikan, saling menebarkan kebaikan. Ini juga di dunia sosial, di media sosial, kita perlu untuk selalu menebarkan kebenaran-kebenaran. Kebenaran ini harus, teman-teman, dan alhamdulillah adanya media-media sosial ini membuat kebenaran-kebenaran dapat lebih mudah untuk kita sebarkan. Ini kan kayak masing-masing kubu, masing-masing orang punya cara-cara untuk menyebarkan apa yang dia punya kan. Orang di barat sana berusaha untuk menyampaikan apa yang mereka mau gitu. Nah, kita jangan jadi pihak yang diam gitu. Kita pun juga harus berusaha untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan. Makanya saya sangat menyarankan, siapapun darimu, apa yang bisa kamu lakukan untuk agama ini, lakukan di media-media sosialmu gitu. Kalau semakin banyak orang bersuara, akan semakin banyak didengar. Ini kayak kejadian di Palestina sekarang misalnya, teman-teman saya sekalian. Ini adalah suatu hal yang kita harus meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatkan peperangan yang sekarang terjadi, memberikan kemenangan bagi umat Islam di Gaza dan di tempat-tempat manapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, meskipun bahwa saya melihatnya ada nilai-nilai kebaikan juga dalam hal ini, sebab keadaan mereka yang sekarang ini, teman-teman sekalian, membuat warga dunia jadi akhirnya tahu, jadi akhirnya penasaran sama Islam.
Jadi akhirnya pengen tahu. Saya beberapa waktu yang lalu dari New Zealand, dan mereka bercerita bahwa sesudah kejadian di Palestina itu, umat Islam banyak mengadakan kayak siapa yang pengen tahu tentang Islam silahkan datang gitu kan, ada marketnya Islam, ada makanan halal ini apa segala macam, dan itu yang datang dari banyak agama lain juga gitu, bukan hanya orang Islam yang datang ke marketnya Islam gitu, ke jajanan halal, ke makanan halal, produk halal dan seterusnya gitu. Dan di situ diterangkan kenapa ini haram, kenapa ini nggak boleh dan lain seterusnya. Itu hampir selalu aja ada banyak orang-orang yang memutuskan untuk masuk Islam. Subhanallah. Ini dunia ini memang bahwa kita harus mendoakan segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala yang terjadi kepada saudara-saudari kita yang ada di sana gitu. Tapi bahwa keteguhan hati mereka, semangat takwa mereka, ibadah mereka, di antara puing-puing mereka sholat, gitu kan? Sampai ada di antara mereka yang tidur pun juga tetap pakai jilbab, rapi, menutup aurat, karena mereka bilang, saya nggak tahu nih bangunnya masih di dunia apa udah di alam yang lain. Ada di antara mereka yang menuliskan namanya di tangan mereka, setiap kali mau tidur ditulis lagi namanya gitu kan, ditebelin lagi namanya. Dia bilang, biar kalau saya meninggal dunia tuh orang tahu nama saya, karena kadang-kadang kan meninggalnya kejatuhan bom gitu kan, jenazah dikumpulkan gitu, orang nggak tahu kadang-kadang namanya siapa. Dia bilang subhanallah, keajaiban teman-teman saya sekalian. Bersama dengan itu, yang baca Quran tetap baca Quran, yang baca sholawat tetap baca sholawat, yang sholat tetap sholat. Dan kamu kadang-kadang kesibukan belanja membuatmu lupa sholat. Kadang-kadang kesibukan bekerja membuatmu lupa sholat. Tawasau bil haq, sebarkan kebenaran, sampaikan kebenaran dengan cara termanis yang kamu bisa, dengan cara terindah yang kamu bisa. Ketika kamu mendengarkan hal-hal yang bagus-bagus, menyentuh perasaan hati kamu misalnya gitu, ketika kamu membaca ucapan-ucapan yang begitu indah kamu dengar, jadi penghiburan buat hati kamu, cobalah untuk kembali menuliskannya dan sampaikan di media sosial, sampaikan di dunia nyata juga, kepada anakmu, kepada suamimu, kepada orang-orang di sekelilingmu. Bumi ini perlu lebih banyak kebaikan-kebaikan yang disebarkan. Ya, sebagaimana setannya kayaknya juga berusaha untuk membawa kepada jalan keburukan, nah kita juga di sisi yang harus betul-betul membawa kepada jalan-jalan kebaikan. Anak-anak muda-muda yang sekarang belajar macam-macam tuh kan, ada yang bisa bikin kartun, ada yang bisa bikin video-video, ada yang bisa buat apapun aja kreativitasmu, manfaatkan itu untuk kebaikan. Manfaatkan itu untuk kebenaran, manfaatkan itu untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu untuk bisa bikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mau kenal sama kamu, jadi mau memandang dirimu. Karenanya saya memutuskan sesudah beristikharah dan juga sesudah bertanya kepada guru-guru tentang berdakwah di media sosial, tentang suara saya didengar secara live streaming gitu ya. Dan sudah persetujuan para guru-guru, saya pun melakukannya gitu. Upaya untuk menghibur hati-hati dimanapun saja berada, biar walaupun sekarang saya di Melbourne, yang di Madura tetap bisa dengerin suara saya, yang di Kalimantan Tengah tetap bisa dengerin suara saya, yang di Papua tetap bisa dengerin suara saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi tambahan kebaikan-kebaikan buat kita sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan yang terakhir,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau kamu kepengen gak bangkrut, kalau kamu pengen gak rugi, kalau kamu pengen gak menyesal, maka hal terakhir yang harus kamu lakukan dalam berkehidupan adalah salinglah berpesan dengan kesabaran. Sabar-sabarin dirimu, sabar-sabarin orang. Ya, jangan mau jadi kompor terus-terusan yang bikin panas hati orang gitu. Ada perempuan lagi cerita, capek nih ngadepin suami saya. Emang kayak apa suami kamu? Dia begini begitu. Model laki-laki kayak begitu emang nggak bisa diandelin sih. Tinggalin aja. Hidup terlalu singkat buat ngadepin laki-laki model kayak begituan. Ini kan yang denger kan panas. Yang denger kan mikirnya yang iya juga ya. Ngapain nih? Saya hidup cuman sekali di dunia ini dibikin pusing sama laki-laki model kayak begini nih. Saya sampai pernah lihat teman-teman, ada satu pergaulan ya di sana di Indonesia. Itu setemen-temenannya tuh pertama kayak ada 7-8 orang gitu, geng gitu ya. Pertama 1-2 orang bercerai sama suaminya. Lama kelamaan cerai sampai tinggal 1. Yang tinggal 1 itu belakangan berapa waktu yang lalu saya dengar bercerai juga. Saya bisa bayangkan kondisinya tuh seperti apa. Pasti itu kan mereka kumpul gitu kan. Terus akhirnya dia cerita, curhat tentang suaminya. Terus yang lo gak lihat gue nih habisnya cerai nih, sebebas, gak pusing lagi ngadepin, enak sekarang kan begitu. Lama-lama tuh kan ini nih temen-temen nih, ada yang bisa jadi perwakilan malaikat, ada yang bisa jadi perwakilan setan. Itulah pentingnya tawasau bis sabr. Tapi kalau kita, pergaulan kita, bahasa kita saling menasehati dengan kesabaran kan lain. Misalnya gitu ya, lagi kumpul-kumpul, suami saya begini nih, repot ngadepinnya begini begitu. Ya emang dunia mah kayak gitu. Mau ngarepin jadi siapa kita? Kita gak bisa ngarepin suami kita kayak Nabi Muhammad. Kita juga gak kayak Sayyidah Khadijah kali. Ucapan-ucapan yang semacam ini kan, orang jadi akhirnya bisa jadi sabar. Udah gak apa-apa dah, kita di dunia mah biasa-biasa aja, ntar mudah-mudahan di akhirat. Kan kata Nabi Muhammad, suami kita kan kunci surga kita. Jadi kita mesti cari kebaikan lah dari dia, ibadah yang sabar, jadi istri enak. Nanti kata Nabi Muhammad boleh masuk dari pintu surga manapun yang kita inginkan. Itu kan dengan orang disabar-sabarin seperti itu kan jatuhnya jadi beda gitu. Dia pulang ke rumahnya ngelihat suaminya bisa jadi lebih cakep. Para istri tuh banyak yang suka bilang sama saya, kalau habis dengerin kajian ustazah ngelihat suami jadi lebih cakep dah. Kamu kalau lihat suamimu, lihatlah sebagai jalan surga gitu. Kalau lagi menyenangkan, surga emang enak bener dah. Kalau suami sedang menjengkelkan, surga emang berat. Udah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Asiyah tuh punya suami Fir'aun. Segitunya dia bisa jadi istri yang solehah. Nah, suami kita kan gak Fir'aun amat. Belajar buat bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, menebarkan kesabaran-kesabaran. Tawasau bis sabr. Saling berpesan dalam hal urusan kesabaran. Hidupnya siapa sih yang gak perlu sabar? Pasti orang tuh diuji untuk bisa sabar dalam segala urusan. Ada orang yang dikasih kesulitan ekonomi, ya dia mesti sabar sama urusan dunianya. Kan begitu ya? Tapi orang yang gak dikasih kesabaran dalam urusan ekonomi, ekonominya gampang, dunianya serba gampang, emang gak dikasih ujian dalam hal yang lain? Ada yang duit sih gak kurang-kurang tapi sakit-sakitan, kan ada. Ada yang sakit-sakitan sih enggak, tapi ada aja gitu. Masalah dalam hidup tuh ada aja. Gitu kan, punya suami nih, pengen punya suami yang ganteng.
tapi miskin mau nggak? Enggak, ya kan? Suami maunya cakep juga, tapi juga kaya, soleh, nggak mukulan, nggak selingkuh, ya kan begitu ya? Apalagi tuh nggak sakit-sakitan, banyak banget persyaratannya. Pasti orang tuh diuji, teman-teman suiku sekalian, dan semua orang tuh perlu untuk disabar-sabarkan. Siapapun perlu untuk disabar-sabarkan. Jadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Termasuk di media sosial gitu. Udahlah, kalau kamu nggak kenal nggak usah komentar. Jarimu itu loh akan dihisab dengan apapun yang dia ketikkan. Maka hati-hati. Jangan segala-gala dikomentarin. Ya Allah, saya nggak ngerti orang-orang di sini ya. Tapi di Indonesia kabarnya adalah netizen paling julid sedunia. Segala-gala dikomentarin dan kadang-kadang tuh komentarnya tuh ngaco gitu. Yang bikin salah siapa, yang dihujat siapa. Itu kerap terjadi di media-media sosial kita. Yang suaminya ya itulah dia. Yang suaminya korupsi siapa, yang dihujat siapa gitu kan. Udah salah, galak pula. Yuklah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kata Nabi Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan umat Islam adalah meninggalkan apa yang gak penting baginya. Kalau itu gak jadi sesuatu hal yang bawa kebaikan buat kamu, tinggalin. Komentar apa gak komentar? Ya gak usah. Kalau emang gak perlu-perlu gak usah. Gitu kan? Dilihat apa gak lihat? Gak perlu gak usah. Terhadap berbagai macam urusan itu nggak usah ikut campur, gitu ya. Nah, tapi terhadap kebaikan-kebaikan kita ikut ambil bagian. Itu pujian Nabi Muhammad SAW kepada kaum Ansar. Teman-teman saya sekalian, kata Nabi Muhammad, rahimallahul Ansar. Semoga Allah kasih rahmat orang-orang Ansar. Orang Ansar itu kalau lagi ada pembagian harta rampasan kah, ada pembagian harta apapun, pada hilang, nggak ada yang pada datang. Tapi giliran, nih saya lagi perlu nih buat pergi perang, kita perlu kumpul-kumpul uang. Atau nih ada orang yang lagi susah, kita perlu kumpul uang, semuanya pada berdatangan. Kata Nabi Muhammad, rahimallahul ansar. Semoga Allah kasih rahmat orang-orang Ansar. Ini kayak ini ya, umat Islam mudah-mudahan nih di sini, di Melbourne sini, kalau ada urusan-urusan yang kebaikan-kebaikan, ikut ambil bagian. Wah, saya mau ini, saya mau itu, saya mau kerjain, yang ini biar dari saya. Wah tuh, itu dipuji sama Nabi Muhammad SAW, karakter-karakter yang semacam itu. Dan itu adalah Islam yang sebenarnya. Baikan-kebaikan yang seperti itu semestinya ada dalam diri umat Islam. Mudah-mudahan Allah karuniakan hal itu dalam diri kita, insya Allah. Jadi keempat hal ini jika kita kerjakan dalam cara kita bermedia sosial, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dengan seindah-indahnya penjagaan, insyaallah, menjadikan media sosial kita sebagai sarana kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, menuju kebaikan-kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di hari akhirat nanti, insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah, semoga dapat diamalkan. Ila hadratin Nabi, Al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan selanjutnya boleh ada sesi tanya jawab. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Sekaligus juga saya ada bawa hadiah buku, nanti saya akan bagikan untuk yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nama saya Yanti. Saya single parent, punya anak 5. Alhamdulillah Ustazah. Dan ini saya alhamdulillah dapat kesempatan kedua kali, dan terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Jujur saya baru kenal Ustazah, dan pas juga kesini saya juga baru tahu gitu. Dan alhamdulillah Ustazah, saya dapat hidayah dari apa yang Ustazah sampaikan dalam 2 kali ini, dan mudah-mudahan saya pun bisa mengikuti ilmu Ustazah yang ada di online ya. Makasih banyak. Ya, kaitannya kesempatan ini saya juga ingin mendapatkan hidayah dari apa yang Ustazah sampaikan dengan jawaban yang ingin saya tanyakan. Jadi saya ini setelah almarhum suami saya meninggal, dititipin 5 anak, dan banyak sekali saya merasa ada dosa-dosa saya. Dan selama saya tinggal di sini pun alhamdulillah saya sebagai carer, disability support worker, alhamdulillah saya berusaha gitu untuk berjuang di sini gitu dengan apapun yang Allah beri kepada saya. Tapi ada satu yang saya selalu mengganjal. Setelah saya di sini, saya merasa saya lupa semua gitu. Maksudnya lupa semua itu, saya hanya memikirkan uang dan uang gitu. Kerja dan kerja gitu. Sampai sholat keteteran. Bahkan saya suka rapel gitu kan. Apalagi kalau lagi nunggu klien gitu. Yang zuhur ke asar. Pernah 1 tahun saya kerja di aged care, selalu dirapel seperti itu Ustazah. Dan saya juga jadi males melakukan apapun gitu. Misal kayak tidur dan aktivitas yang lainnya gitu. Jadi hampir semua saya lihat teman saya seperti itu yang bekerja dengan saya gitu. Kayak uang itu sebagai Tuhan lah gitu. Jadi sampai mungkin silaturahmi pun gak ada gitu kan. Dan senang yang ngedengerin gosip teman-teman kayak apa gitu. Jadi kayak hiburan gitu. Nah, saya minta bagaimana untuk memulai lagi gitu kan, kembali lagi kita seperti apa yang Ustazah berikan gitu, seperti keimanan tumbuhkan lagi, merasa bahwa Allah itu ada dengan rutinitas kita yang seperti ini gitu Ustazah. Seperti itu, jadi mohon pencerahannya, makasih. Iya. Allah. Baik ya, saya mungkin hanya akan menyampaikan padamu 3 hal untuk bisa selalu hatinya tersambung seperti yang tadi telah disampaikan ya. 3 hal pesan saya untukmu dan untuk orang-orang siapapun yang memerlukan pesan ini. Yang pertama, sholat jangan tinggal. Sholat itu adalah tali antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala al-azamatu, orang yang putus sholatnya ya berarti putus hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu adalah sesuatu hal yang jadi sambungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ini pesan saya, jangan tinggal sholat. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, tapi karena kamu masih bernilai di mata Allah, Allah izinkan kamu menghadap kepadanya. Ketika kamu nggak sholat, bukan hanya karena kamu mau meninggalkan sholat atau karena kamu nggak mau sholat, akan tapi karena Allah nggak mau kamu menghadap kepadanya. Artinya adalah karena kamu sudah tak lagi bernilai di mata Allah SWT. Ingat-ingat terus itu, sehingga membuatmu insya Allah lebih bisa menjaga sholat-sholatmu. Itu satu, sholat jangan tinggal. Kemudian yang kedua, sholawat jangan tinggal. Sholawat itu adalah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, antaramu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat sayang sama umatnya. Sangat sayang sama umatnya. Kita perlu selain rahmatnya Allah, kita juga perlu sama syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah tali yang sangat kuat menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lewat talinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat talinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keduanya adalah kamu harus
jangan tinggal sholawat. Jangan tinggal cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggal menyebut Nabi Muhammad SAW sekurangnya, selain daripada di dalam sholat, dalam zikir kamu bersolawat gitu ya. Selain daripada itu, tiap bangun tidur sama tiap mau tidur sholawatan 10 kali. Ini minimal yang harus kamu istiqomahkan dalam hidup. Pagi hari itu ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Teman-teman, semenit aja palingan. Dari 24 jam harimu, 1 menit kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali pagi hari. Saat bangun tidur 10 kali malam hari sebelum tidur. Jadi habis kamu baca doa mau tidur, baca surat Tabarok kalau bisa. Kemudian juga baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Habis itu kemudian kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir kali, paling akhir, kamu baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Gak usah yang panjang-panjang, yang tadi aja saya sebut tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, man shalla alayya hina asyar marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Kalau kamu baca sholawat langsung begitu habis tidur, maksudnya bangun tidur itu langsung baca sholawat, sama malam hari itu sebelum tidur banget kamu baca sholawat, kalau ada apa-apa sama kamu, Nabi Muhammad bakal bilang sama Allah, ya Allah, syafaatkanlah aku untuknya, sebab aku adalah seseorang yang dia sebut di kali pertama bangun tidurnya dan dia sebut paling akhir sebelum tidurnya. Syafaatkanlah aku untuknya. Sholawat jangan tinggal. Yang ketiga, ngajinya jangan tinggal, belajarnya jangan tinggal, dengerin kajiannya jangan tinggal. Sekarang media sosial ada di tanganmu, kamu bisa dengerin kebaikan ada di tangan kita, buka YouTube kapan aja. Kamu bisa ganti kegiatan-kegiatan yang buruk-buruk itu dengan kamu mendengarkan kajian, sangat mudah sekali, kamu tinggal buka aja, kamu bisa dapetin itu. Paksa diri untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Nanti lama-lama itu jadi kayak pohon disiram air gitu. Lama-lama dia akan tumbuh. Nanti lama-lama bunga-bunganya akan keluar. Nanti akan jadi taman di rumahmu itu. Yang sekarang mungkin keadaannya gersang, yang sekarang mungkin keadaannya kering, perlahan-lahan nanti bisa akan tumbuh kembali. Selagi hayat masih di kandung badan, kamu masih punya kesempatan untuk bisa jadi hamba yang diridhoi Allah, yang disayang Allah, yang dicintai Allah. Dan kalau kamu disayang sama Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada yang susah. Jangankan ngasih rezeki kamu gitu kan. Tuh kecoa aja enggak pernah sujud tapi pada glowing. Cicak, paling repot rezekinya cicak. Cicak nggak punya sayap sama sekali, tapi rezekinya semuanya yang bersayap. Akan tetapi keadaan membuktikan gitu kan. Ada cicak merayap di dinding, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Andai kamu tak tahu di mana alamat rezekimu tahu alamatmu. Guru saya Hubaba Nur mengatakan, tidak ada satu butir nasi kecuali udah ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Gak akan pindah kepada yang lain. Tenang aja, sampai rezekinya. Sampai. Kamu habis-habisan mikirin, dengan kamu santai memikirkan, rezekimu ya udah itu aja udah. Itu udah memang yang udah ditetapkan Allah SWT. Kamu hanya perlu untuk menjemput rezeki tersebut gitu. Tapi hatimu biarkan tetap kepada Razzaq, kepada Sang Pemberi Rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dunia membuatmu lalai darinya. Jangan biarkan urusan dunia membuatmu lalai dari pemilik dunia, bahkan pemilik akhirat. Kalau kamu pengen jadi orang yang bahagia hidup dunia akhirat,
maka merapatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, 3 hal itu mohon untuk tidak ditinggalkan. Sholat, sholawat, sama dengerin kajian. Terus jangan pernah putus. Ya, insya Allah. Begitu Bu Yanti? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Insya Allah, Ustazah maaf mungkin untuk hanya satu pertanyaan terakhir. Oke. Karena kita terbatas waktunya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda. Adinda boleh? Iya. Ya. Geter nih. Maaf, ini pertama kali kesini dengerin kajian Ustazah. Lalu biasanya dengar cuman di Indonesia, cuman via Instagram. Lalu di Masjid Bintaro juga cuman sampai sebatas pintu. Maaf. Jadi pertanyaannya gini, banyak teman saya berhijab, tapi kadang di Instagram tuh dia suka buka auratnya, walaupun di close friend. Saya sedih karena ketika saya memberitahu, katanya itu bukan urusan kamu gitu. Cuman saya pengen ngasih tahu lagi gitu, karena banyak teman-teman saya yang seperti itu. Kayak, cuman saya nanya sama suami saya, cuman suami saya bilang, udahlah nggak usah diurusin. Cuman hati ini tuh kayak, karena sesama saudara muslim tuh kita harus mengingatkan. Nah sekarang tuh hampir kayak semuanya yang begitu. Jadi saya pengen kayak gimana ya, saya harus berbuat apa gitu. Banyak banget teman-teman saya yang begitu. Saya pengen yang kita bareng-bareng, kajian bareng-bareng ketika dia melakukan satu kesalahan, cuman dia itu bukan itu bukan urusan kamu, katanya gitu. Baik. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Kita itu wajib mengingatkan untuk orang-orang yang kita tahu dia belum tahu. Tapi kalau orang-orang itu udah tahu, gitu kan, kita memang tidak wajib juga untuk mengingatkan, teman-teman. Jadi kalau orang itu yang perlu diingatkan kan kalau dia lupa. Kalau dia udah tahu gitu, ya nggak perlu diingatkan juga. Misalnya gitu, udah sama-sama tahu bahwa itu tuh lobang, tapi dia memang mau ke situ gitu. Kita bisa apa? Udah aja, kita mikirinnya bahwa hisab orang bisa beda-beda kok gitu. Maksudnya masing-masing orang akan dihisab dengan perbuatannya masing-masing gitu. Kalau kita tahu misalnya gitu ya, kita punya saudara, kita sama-sama ngerti, kita sama-sama paham bahwa hukumnya sholat wajib, tapi dia nggak mau sholat, kita bisa apa? Mau kita wuduin, mau kita sholat, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya udah aja, lana a'maluna walakum a'malukum. Mungkin hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjadi arus yang baik bagi orang lain, menjadi arus yang baik gitu, membawa kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Sama yang kedua, doa. Kita tuh kadang suka lupa sama yang satu ini gitu. Makanya teman-teman saya sekalian, saya belajar dari guru-guru saya untuk doain aja terhadap hal-hal buruk yang kamu lihat dari orang-orang di sekelilingmu. Doain. Malam kamu tuh bangun, doain suami kamu, doain anak-anak kamu, doain saudara-saudara kamu, doain keluarga kamu, doain orang-orang di sekeliling kamu, doain. Ya Allah, kasih kelembutan hati, kasih kebaikan pekerti buat saya, buat mereka semuanya ya Allah. Bimbing kami semua ke jalan-Mu ya Allah. Kalau bisa dengan linangan air mata, Allah bakal kesian. Nanti satu dapat hidayah, satu semakin baik gitu. Itu jauh lebih baik gitu. Daripada kita akhirnya main gontok-gontokan sama orang, kamu harus begini, dia juga yang kamu juga harus begini, kamu harus begini. Kenapa kamu ngurusin urusan saya? Kamu anak kamu nggak kamu urusin, saya bukan anak kamu urusin. Misalnya gitu kan. Ada aja gitu kan, setiap orang punya iniannya masing-masing. Jadi daripada kita pusing ya berusaha untuk
mengendalikan sesuatu yang kendalinya tidak berada dalam tangan kita. Lebih baik kendalikan diri kamu sendiri, selebihnya untuk segala keburukan-keburukan yang kamu lihat dalam diri setiap orang gitu, doakan mereka. Gitu. Iya. Sudah, nggak boleh ada pertanyaan lagi katanya ya. Baiklah. Saya punya hadiah, nggak boleh juga dikasih? Oh, boleh. Boleh. Pertanyaan pertama, siapa nama guru saya yang ada di Kota Tarim? Ya, silakan. Kerudung pink ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Via. Iya. Untuk jawabannya yaitu Habib Umar bin Hafiz. Iya, betul. Mau buku yang mana nih? Ada Pilar Cahaya, Muhasabah Cinta, Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 2, Assalamualaikum Tarim atau Tutur Hati? 1. Bidadari Bumi ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa nama provinsi di mana Tarim berada? Di belakang. Iya. Provinsinya ya? Hadramut. Iya, betul. Kamu mau buku yang mana? Jangan. Iya, satu aja. Tutur Hati. Oh, yang paling bawah. Oke. Iya. Pertanyaan yang berikutnya, surat apa yang tadi saya ceritakan padamu maknanya? Ya. Oh itu yang di belakang. Oke. Jawabannya Al-Asr. Iya, betul. Bukunya yang mana, Bu? Ada Pilar Cahaya, Bidadari Bumi 2, Muhasabah Cinta, dan Assalamualaikum Tarim. Muhasabah Cinta. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya, adakah di antaramu yang dapat menyebutkan 4 hal yang harus dilakukan agar tidak menjadi seseorang yang rugi? Silahkan. 4 hal. Yang pertama dengan beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga Bertakwa artinya adalah beramal soleh. beramal Oke. soleh, melakukan kebaikan, Iya. dan menebar kebaikan dan kebenaran. Iya. Dan yang terakhir berpesan dengan kesabaran. Iya, betul. Mau bukunya yang mana? Bidadari Bumi 2, Pilar Cahaya atau Tarim? Bidadari Bumi 2, oke. Ya. Kemudian 2 pertanyaan lain apa ya? Yang satu saya mau kasihkan kepada yang pertama kali datang selain panitia. Baik, buku yang mana Bu? Maunya Assalamualaikum Tarim atau Pilar Cahaya? Tarim aja. Ya. Yang satu lagi untuk? Oh, boleh. Iya. Ada yang datang dari itu daerah yang paling jauh ya? Yang paling jauh? Selain yang dari ini, selain yang dari Melbourne. Aku dari suami di Queensland. Suami Queensland, saya dari Tarim. Oh. Gak, maksudnya datangnya ke sini tuh di jarak tempuh yang sangat jauh gitu. Dia ya. Dari Condet. Dari mana? Iya, iya. Oke. Iya. Iya. Boleh?
Ya. Terima kasih, kita akan akhiri dengan baca kembali suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan benih-benih kebaikan dalam hati kita, benih-benih keimanan dalam hati kita, menumbuhkan pohon-pohon keindahan ya yang berbuah kesyukuran, berbuah kesabaran, berbuah akhlak yang baik insyaallah, dan juga berbuah pertemuan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا الشكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon doa juga, langsung pamitan karena saya mau ke Perth dan itu adalah kota terakhir di kunjungan kali ini. Kemudian kembali ke Jakarta. Doakan semoga semua perjalanannya lancar dan jadi sesuatu yang bermanfaat buat umat Islam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon maaf jika tadi ada yang foto atau video, mohon untuk dihapus karena saya di luar berniqab dan saya tidak mau ada wajah saya di media sosial ataupun di HP-mu. Saya lebih suka jika wajah saya ada di hatimu. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.